Halo Mitra TSI, sekarang kita sudah berada di kota Tasikmalaya. Masih di acara Fosil Forum Silaturahmi di kota Tasikmalaya, tepatnya di hari ke-6. Dan inilah suasana kota Tasikmalaya. Titik nol dari Tridaya Sinergi Indonesia adanya di Tasikmalaya. Kemudian sampai dengan tahun 2019, kita dihadapkan pada satu keadaan yang perlu memilih antara bisnisnya tuh apa sih oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian kita perlu memilih salah satu yang akhirnya kita memilih bisnis network marketing. Artinya itu ada kaidah-kaidah yang berlaku. Satu, perlu ada izin dari pemerintah. Yang kedua, dengan izinnya itu maka ia wajib tunduk patuh dan taat pada aturan regulasi yang telah diberikan kepada kita sebagai perusahaan yang memfasilitasi para membersnya menjalankan bisnis penjualan langsung dan network marketing. Singkat cerita, dengan memiliki izin itu ada konsekuensi yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Yang pertama adalah tidak boleh ada sistem berjenjang secara penjualan. Tidak boleh ada kata distributor jadi member. Tidak boleh ada kata distributor. Jadi PDM itu diganti jadi di atasnya stokis yaitu master stokis. Tidak boleh ada sistem berjenjang secara penjualan. Akhirnya jadi satu harga. Itu adalah semata-mata konsekuensi dari dipilihnya TSI sebagai perusahaan network marketing. Yang kedua, selain selisih tadi, ternyata tidak ada sponsor dan leveling, kita hapuskan. Yang ketiga yang perlu disesuaikan adalah satu member perlu memiliki satu akun kepemilikan hak usaha di TSI atau di perusahaan network marketing. Nah ini nih yang paling tidak mudah bagi kita untuk menjalankan. Karena balik lagi, di zaman awal-awal pendirian, di zaman awal-awal pengembangan bisnis TSI, boleh jadi satu orang menjalankan multi HU itu tepat pada saat itu. Konteksnya sedang mengembangkan bisnis di awal sebagai perusahaan rintisan. Maka kami menjalankannya seperti apa Bapak Ibu? Kita melakukan transisi, ada HU utama, ada HU penunjang, ada perbaikan data diri supaya sama-sama nanti kelak, mungkin sekarang dalam progres, sama-sama kelak kita ada dalam track yang tepat bahwa satu orang yang memang punya niat, intensi atau niatnya adalah mengembangkan bisnis ini. Kalau bahasa Pak Kiai, carilah yang bersungguh-sungguh menjalankan bisnis di TSI, bukan yang hanya singgah. Tapi kalau ingin menjadi members, maka perlu dicek niatnya. Salah satunya bentuknya adalah dengan menginputkan data yang benar, KTP yang benar, alamat yang benar, nomor WA yang benar, NPWP kalau ada, rekening kalau ada. Jadi ini juga salah satu upaya kita hadir di Tasik. Mohon izin semua Bapak Ibu Master Stokis, mudah-mudahan harapan kami dari manajemen sebetulnya kami ingin lebih baik lagi dalam melayani, dan kami juga sangat menunggu feedback umpan balik dari Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa kita bawa pulang ke rapat manajemen untuk lebih baik lagi dalam ini Bapak Ibu Master Stokis, Stokis maupun mitra secara keseluruhan. Jadi saya harapkan dari TSI itu kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit? Kan gitu Pak ya. Tadi ada sebuah undercutting atau jual beli poin lah. Yang lebih ekstrim dan lebih ngeri adalah perpindahan jalur. Ada yang dikorbankan dan tetap pasti ada yang disakiti. Saya analisa dan evaluasi bahwa di kita itu bukan mencari lahan baru, betul kayak Pak Ade. Jadi hanya memindahkan, pindahkannya eta keneh omset tuh Pak. Tapi lamun menggali yang baru, menyampaikan kepada hal yang baru, masyarakat yang baru, itu insya Allah
Insya Allah itu kita sama-sama, insya Allah itu akan bakal naik. Saya yakin. Mudah-mudahan ada jalan supaya mempermudah kinerja kita dan kita biar lebih enak untuk menyampaikan kepada para member bahwa bisnis di TSI nggak ribet nih, gampang loh gitu. Sebenarnya emang gampang, tapi yang jadi ribetnya mungkin ya itu tadi ada salah satu ya oknum yang akhirnya jual beli poin, bahkan yang tadi saya bilang banyak member atau mitra yang gaptek yang pada akhirnya mereka kadang yaudah saya pasrah ke master stokis poin tolong inputkan, ada yang seperti itu yang pada akhirnya ada master stokis yang kurang amanah akhirnya diinputkan di tempat lain. Namun di dia anu bade didugikan ku abdi mah panginten anu pertama tangtos ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diberikan ruang gerak dan kesempatan untuk bisa berpenghasilan. Terima kasih sekali dengan hadirnya PT TSI ini, saya sangat bersyukur karena hari ini saya bisa makan dari bonus TSI gitu. Alhamdulillah gitu. Yang terakhir tentu saya sangat berterima kasih gitu kan. Luar biasa, mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga bisa istiqomah gitu karena betul kata Pak Opik gitu kan, untuk masuk sebuah MLM itu kita perlu banyak pertimbangan gitu karena ini mah sebenarnya gimana ya, kalau kita mau bilang berat-berat, mau kita bilang ringan-ringan gitu, cuman yang pasti kita untuk sampai titik ikhlas itu susah. Yang penting ridho aja gitu, terus jujur sama diri kita sendiri. Kita di sini itu karena butuh gitu kan, karena apa gitu. Minta kejelasan dari pihak perusahaan dan tindakan keseriusan tentang master stokis. Kalau mau di TSI, TSI. Kalau mau konvensional ya konvensional Pak. Sehingga itu banyak beberapa mitra yang sedang mengembangkan jaringan keganggu konsentrasinya. Itu kita ayo sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan karena TSI ini akan besar Pak. Saya yakin. Saya sarankan secepatnya Pak ini dibereskan supaya kami menjalankan di lapangan ini tenang. Karena di satu sisi kita saling bantu, kita proses mapping di lapangan itu tidak berpikir apa-apa, yang penting produk semuanya tersampaikan. Tapi di satu sisi tolong bantu kami juga Pak, responsif dan standby mendengar pengaduan dari mitra supaya apa, tidak berkepanjangan permasalahan yang kecil jadi besar. Itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada solusi, juga ada petunjuk Pak yang lebih baik. Karena saya yakin TSI akan besar, karena saya yakin TSI tetap kuat, kokoh. Karena berbagai macam gejolak permasalahan, tapi tetap TSI sampai sekarang berdiri Pak. Mulai buka lembaran baru. Cuman banyak hal-hal pembelajaran bagi diri saya Pak. Karena ini bisnisnya bisnis hati, kenyamanan. Itu yang selama ini saya rasakan. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada TSI. Mungkin saya berawal dari ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, sekarang jadi bisa memberikan bantuan kepada keluarga. Alhamdulillah 100% anak-anak saya sekolah itu dari penghasilan TSI. Daripada kita ribut-ribut, lebih baik kita mengamankan dapur aja sendiri gitu, biar rumah tangga kita tetap aman juga. Iya, asal dapur ngebul, para istri pasti senang gitu Pak, apalagi bisa jalan-jalan ke mall gitu. Berterima kasih kembali kepada PT TSI yang dulu rumahnya fotokopi, sekarang bangunannya menjulang tinggi. Tepuk tangan untuk manajemen TSI. Dulu itu kantornya hanya kios
mantan fotokopi. Rasa bersyukur saya sampai hari ini masih menjalankan satu amanah beliau yang masih terdengar di telinga saya itu, satu, bukan posisi, dua, bukan royalti, tidak, yang ketiga bukan basa-basi, tapi Pak Ade tolong sampaikan produk saya kepada masyarakat yang belum tahu. Kemudian sebagus apapun sistem di TSI, kalau para pemainnya tidak jujur dalam hati, bullshit, kalian mau masalah yang terkecil, masalah terbesar, karena itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mitra itu ibarat rumah tangga. Ketika istri saya sudah tidak berkenan minta cerai, maka ceraikanlah. Ketika saya seorang bapak dan anaknya sudah tidak suka dengan kejelekan bapaknya, minta ke bapak baru, ya silahkan. Hanya dalam hati kita pertanyaannya, kenapa sampai demikian? Ini saudara-saudaraku sekalian, jangan terpancing oleh posisi, jangan terpancing oleh royalti, tapi sejauh mana presentasi kita masyarakat Indonesia yang belum mengenal ini, jangan sampai kalah sama orang konvensional. Satu kata dari beliau itu, tolong sampaikan produk ini kepada masyarakat belum tahu. Hasilnya alhamdulillah saya katanya peraih gugus bintang. Jadi gugus bintang itu sebetulnya mudah, Pak. Ini kasih teori. Bapak punya 5 frontline, cukup yang 5 frontline itu peraih presiden direktur bintang 4, Bapak jadi gugus bintang. Mudah, Pak. Sederhana. Bapak 30 bungkus frontline semua peraih presiden direktur bintang 4, maka Anda menjadi seorang peraih gugus bintang. Berapa bonusnya? Saya kasih tahu. Yang pertama saya 93 juta, yang kemarin 130 juta. Siriknya kalian boleh Anda sirik. Siriknya bagaimana cara mendapatkan itu? Pertanyaannya kumaha cara ulah nempo duit. Nah, siapa itu orang seperti apa? Kenapa sampai seperti itu? Pahit dan manis nano-nano sudah saya rasakan. 100% kata Bu Cici, dapur ngebul dari TSI. Sama saya juga bisa ngulehin orang, bisa ngulehin anak saya. Sampai hari ini saya 100% dari TSI, dari kinerja. Yang penting bagaimana cara produk itu sampai, bukan bagaimana orang itu menghampiri kita supaya mendukung, bagaimana orang yang sudah kuat dilemahkan, bagaimana orang yang sudah punya posisi dijatuhkan. Berusahalah yang kosong itu diisi, bukan diisi oleh yang sudah jadi. Tapi lihat masyarakat yang belum tahu, menang-menang maung hiji oke lumayan. Jadi intinya roda berputar, kita ada di bawah, kita bersyukur. Kita di atas, innalillahi. Ya kenapa? Kebanyakan ketika orang kita mendapatkan besar itu ya jadi tamak, jadi sombong. Padahal tunggu tanggalnya Anda itu akan jatuh. Dan ketika orang jatuh mau bangkit, insya Allah akan besar kembali. Tentang forum silaturahmi sangat diperlukan karena dianjurkan pula oleh agama kita, yaitu agama Islam. Dengan silaturahmi kita bisa mempererat persaudaraan, teman-teman dan lain sebagainya yang tadinya lama tidak ketemu. Dalam forum ini ajang silaturahmi yang sangat bagus, dan semoga ajang silaturahmi ini terus berlanjut untuk mempererat persaudaraan kita. Yang jelas untuk perbaikan kita mesti evaluasi terlebih dahulu dari sebelumnya, apa kekurangan kita, perbaiki, lalu dijalankan dengan konsep dan perencanaan yang matang untuk bermanfaat bagi semua mitra, pada khususnya ya umat pada umumnya.
mendengar atau mendapatkan undangan forum silaturahmi ini, tanggapan positif Kang Kaspi ini gimana terkait dengan undangan tersebut? Alhamdulillah sih jadi kayak ada perhatian gitu ya dari perusahaan ya. Karena kan kalau misalkan kita berkunjung ke perusahaan tentu ada operasional dari kantong pribadi kan, sedangkan kalau di sini kita bisa menyampaikan apa yang biasa harusnya lewat telepon, WhatsApp yang mungkin kurang kurang efektif ya, nggak ada feel-nya ya, mungkin kita bisa ada di forum ini, mudah-mudahan bisa saling mengisi antara perusahaan dan master stokis gitu aja sih. Jadi positif banget lah. Harapannya sih tetap bisa lebih bersinergi ya, tentu seperti tagline-nya bersinergi, berbagi, bersinergi, beradaptasi, dan tentu juga bisa saling memahami gitu kan perjalanan hari ini gitu kan. Mudah-mudahan PT TSI sendiri bisa melihat tantangan ke depan yang dihadapi kita, karena kita kan sebagai ini ujung tombak, salah satu ujung tombak juga ya gitu. Jadi biar sama-sama saling mengisi. Oh ini loh, karena setiap daerah saya yakin pasti tantangannya berbeda gitu. Tantangannya berbeda, dan mudah-mudahan PT TSI bisa lebih banyak mendengar langsung dari para pemilik master stokis, agar kedepannya bisa solusi itu nggak bisa di-generate gitu. Solusi dari PT TSI harus by cash sama by daerah gitu aja sih. Mudah-mudahan saya berharap bahwa dari pihak perusahaan itu ada hal tersampaikan yang membawa angin segar untuk master stokis. Jadi sekali lagi saya di sini bicara sebagai mitra, sebagai member. Yang kedua, kami pun berharap bahwa master stokis itu merupakan ujung tombak dari alur distribusi gitu kan. Jadi berharap pula lah ada apa ya? Ya ada tambahan lah, semacam reward gitu kan untuk master stokis. Setuju nggak nih? Betul ini. Jadi tidak hanya yang nominal 150 saja selisih, tapi ada reward tatkala tercapai target dengan pelayanan master stokis yang luar biasa gitu, seperti Teh Cici kan, wah mengawal produk sampai ke mitra-mitra stokis di bawah jaringan saya, ke Singapura kemana gitu kan, luar biasa. Ada reward gitu kan untuk target pencapaian itu, pelayanan dengan baik gitu kan, luar biasa itu. Mudah-mudahan ini menjadi itu Pak Pur, sehingga lebih eksistensinya lebih luar biasa lagi master stokis itu. Tatkala bicara sin A, sin B, sin C itu TSI juga. Kenapa TSI juga? Karena yang jadi target sasaran adalah member TSI. Terlebih stokis, terlebih master stokis. Loh kok begitu? Yang kami harapkan, termasuk saya pribadi, kalaupun mau bertarung, kita bilang aja bertarung. Kalau kita peduli cinta beliau, ciptakan orang-orang baru yang belum mengenal sin, Mbak. Ya Allah, inilah ikon produk yang dipercayakan oleh Paki eksklusif untuk TSI gitu kan. Sin Kujang Emas dan Platinum spesial itu. Kalau Platinum memang beliau sudah menciptakan itu kan, 2005 itu. Sin. Tapi kalau Kujang Emas betul-betul nama baru untuk Sin Pakia itu, dan dieksklusifkan untuk PT Tridaya Sinergi Indonesia. Nah, dulu kita sebelum ada ini ya yang lain gitu, yang senior lah. Kalau saya anggap itu senior karena lebih dulu ciptaan beliau. Tapi saya begitu ada produk eksklusif, pertama kali beliau ke Bandung, ke Puri, saya sampaikan, Pak Kiai, kata saya, mohon maaf, mulai saat ini saya tidak akan pernah menyampaikan sin di luar sin yang TSI ini. Kata Pak Kiai apa? Iya Pak Asrul, memang harus begitu, itu profesional, harus begitu. Pak Kiai pun mengapresiasi Pak. Kalau bisnis ya kita harus profesional. Ya, kewajiban tutup poin 30 dan dapat bonus itu adalah jelas akad. Dapat bonus berapa itu jelas akad. Marketing plan, sistem itu akad Pak. Jadi kalau kita masih bicara bahwa ngeunah nu di luhur eureun, karena saya tidak pernah mengajarkan seperti itu dulu. Bahwa ini adalah bisnis kita. Kita memberikan dampak ke yang atas, doakan ngarah barokah. Biar apa? Biar duplikasi gaib terjadi, member-member kita ke bawah pun tidak negatif kepada kita. Ini yakin akan adanya duplikasi gaib apa yang kita jalankan di sini, gitu kan. Itu Pak, tolong selalu positif Pak. Capek energi negatif itu. Positif. Biar apa?
biarkan orang lain negatif kepada kita, kita mah positif weh. Biar ada mutiara-mutiara kita di bawah kita muncul yang energinya positif lebih banyak daripada yang negatifnya, minimal itu. Tidak menaik kesalahan sakarung kumacana orang berpikir mengganti kebaikan 2 karung itu. Begitu. Saya kemarin berbincang-bincang dengan beliau waktu ke Malang. Pak Kiai, barangkali yang paling penting dari ajaran agama kita tentang bisnis apa? Beliau bilang pencatatan, tercatat, terdokumentasikan, puguh bisnis orang deh. Tercatat, ini yang paling penting, catat, biasakan. Di Quran pan gitunya, kadek tekeng disapelekeun catat sehingga tahu kita hari ini apakah lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau tidak tercatat, ya itulah termasuk ikhtiar kita catat. Hari ini kita merospek berapa orang, hari besok berapa, dan seterusnya. Hanya bapak-bapak layak dibandingkan dengan member-member yang lain di jenis master stokis. Ketika merekrut itu nanti ajangkan sebagai calon stokis, Mr. Stokis. Pantasnya master stokis lari ke kecamatan mana, di sana ditargetkan ada master stokis, sehingga kita tidak usah jadi haredang ketika muncul master stokis yang lain. Alhamdulillah, itu akan jadi pengali saya. Jadi itu ya Pak ya. Jadi lahannya masih sangat luas. Berbicara yang belum mengenal Rokosin itu masih sangat luas. Jawa Tengah, Jawa Timur itu jangan bicara dulu luar pulau. Di sini juga di Pulau Jawa masih sangat luas. Hari ini penghasilan para manajemen ini sudah lebih kecil daripada puncak peraih. Tidak apa-apa. Kami saum dulu Pak. Dulu saya itu seperti itu. Ada waktu-waktunya kami berpuasa gitu ya. Dan nanti ada waktunya berbuka. Jadi terima kasih bapak-bapak masih ada di sini. Masih terus bersama kami, insya Allah lahan garapan kita masih seluas. Artinya harapan roja itu masih tetap pantas kita bentangkan. Dari rasio modal yang berupa uang dibandingkan dengan usaha yang lain itu, insya Allah saya masih percaya diri untuk menyatakan bahwa TSI tidak kapitalis Pak, gitu ya. Tidak meraih untung itu harus dengan modal yang miliaran, tidak. Hanya modalnya tadi pencatatan, harusnya disiplin, kemudian ada target yang jelas. Dan karena hanya Allah yang ahad, di sana di luar masih banyak calon-calon master stokis. Kalau sekarang penghasilan 20 juta, ingin 100 juta, rekrut 5 master stokis. Gitu kan? Gampang hari Pak Ulum nyarita, udah kudu digampangkan gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Jadi bapak-bapak sudah harus upgrade. Bapak-bapak itu ya bukan sekedar, bukan member biasa, master stokis loh gitu ya. Nah itu sekelumit saja Pak Pur, Pak Opik. Tentu saja sudah kita tampung apa yang member-member sampaikan, dan nanti kita bicarakan ya Pak ya. Kita memang sedang membicarakan tentang itu, tentang penyediaan produk dan sebagainya. Hari ini di kita seperti itu karena kita masih tetap semangat. Tapi ya tadi jaringan tetap dikembangkan. Master stokis rekrut calon master stokis. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.